Oke, seperti yang saya bilang tadi, jangan di skip, jangan kemana-mana, tetap tonton SPAD. Simak terus baik-baik, simak dari awal sampai akhir. Dan yang baru gabung di tengah-tengah ini, nanti jangan lupa disimak di depannya, biar gak penasaran dan gak salah paham juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam para sahabat-sahabat santri Bumi Angin Dharma dimanapun kalian berada. Ingat, ketemu lagi bersama kami SPAD yang selalu mencari tempat-tempat misteri dimanapun itu berada. Pada malam hari ini kita berada di tempat yang dimana diberitakan bahwa di sini tuh pernah terjadi sebuah jalan ini dipakai lintasan sesosok ular besar. Dan konon katanya ular itu jalan menyeberangi jalan, bahkan seseorang yang tahu ini ularnya tuh besarnya sebesar mungkin lah. Karena apa yang saya lihat juga, ular itu tuh larinya ke arah sana, jadi entah ular itu akan menunjukkan eksistensinya atau tidak. Dan saat ini Mas Fian, saya mengatakan sosok ular itu kayak di belakang ini merinding di sini. Iya, kelihatan Kan? Iya. Oh. Dan di sini pun kita bersama tim. Ini energinya kuat banget, sangat kuat saya katakan. Kembali lagi, bahkan yang saya rasakan ini sekarang adalah mendengar suara-suara dari bangsa-bangsa gaib tersebut. Mungkin sebelum kita mulai ya Mas, kita dahulukan kita pembacaan sholawat. Semoga sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pesan guru kita dan untuk diri kita sendiri, untuk panjenengan semua sahabat-sahabat SPAD Santri Bumi Angling Dharma, jangan lupakan pembacaan sholawat dimanapun panjenengan berada. Mau 1 kali, 2 kali, sebisanya. Tidak harus sholawat yang kita bacakan seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad pun sudah termasuk pembacaan sholawat. Yang kita inginkan, yang kita harapkan hanyalah syafaat dari Nabi Muhammad SAW di hari akhir kelak. Mas Wian, yang dari tadi kan kita sedikit lah mendeteksi seperti apa lokasi ini, seperti apa gairah-gairah dari bangsa gaib dari tadi. Kalau Mas Fian sendiri rasakan gimana Mas? Jadi beberapa kali sih sempat kayak merinding terus kayak nafas itu kayak seperti dibatasi. Jadi yang pertama sebelum kesini dari rumah tadi kayak nafas lega gitu, enak, adem, bisa ngerasain hawa suasananya juga. Tapi di sini tadi kayak jadi kayak lebih terbatas. Mas Fen, boleh tahu nggak sekarang ini kita ada di mana? Kita sedang ada di lokasi perkemahan ya katanya. Dulu sering dibuat untuk acara perkemahan dari sekolah-sekolah terdekat. Dan di sini pun selain tempat ini sepi, gelap, di sini pun juga mereka lah bangsa-bangsa gaib tersebut yang menempati tempat ini selain manusia. Karena apa? Di sini pun kan sepi nih, jarang bahkan orang lewat. Dan ini pun posisinya udah malam, udah gelap.
di sini pun hanya ada kita yang sedang melakukan aktivitas pengeksploran atau penelusuran di tempat ini. Oke teman-teman, yang dari tadi saya rasakan ya waktu awal datang menginjakan di tempat ini, waduh, ada yang nggak beres nih, ada yang nggak beres. Saya mendengarkan terus mendengarkan suara perempuan tertawa. Saya perhatikan dari tadi suaranya makin nyaring, sampai kayak telinga tuh penuh dengan hanya suara ketawa cuma gitu. Dan waktu pembacaan sholawat hampir selesai tadi, saya kasih tahu Mas ya, di belakangnya sampean tadi ada kayak sosok. Kerasa atau enggak itu urusan sampean. Keras. Di sini kayaknya dari sini agak kanan tapi belakang. Ih, masih ya. Sosok itu sih kayak mantoh kita gitu loh, lihatin kita, tapi dengan beraninya dia gitu loh Mas, mendekatkan diri. Ya udah nggak apa-apa lah, kita ada apa Mas? Ada apa? Kok fokusnya kayak langsung terhilangkan gitu loh. Jadi itu teman-teman, di sini energinya makin kuat. Kita ini di sini ingin sekali seperti mencari atau menggali lah informasi ini nih benar enggak, makhluk ini tuh ada enggak. Itu yang kami ingin tahu. Jadi kalau dari Mas Fian sendiri, yang sampean inginkan di sini apa? Pengen tahu yang ada di sini sih. Soalnya dulu pernah ke sini waktu masih zaman sekolah. Nah, itu di sebelah sini. Ini dulu saya latihan atlet lari di sini, dan sedangkan baru tahu ada cerita bahwa di sini ada sosok yang menunggu. Jadi kayak penasaran, bener nggak sih ceritanya kayak gitu? Allah Akbar. Begitu. Ini dari tadi itu gangguannya dari suara, energi. Itulah. Jadi daripada kita di sini, kita agak maju lah. Ingin lebih tahu dekat seperti apa adrenalin di depan atau tantangan di depan dan medannya itu seperti apa. Oke, mari kita ke depan, ikuti terus. Nah, semakin kita maju, semakin kita mendekat kepada mereka, semakin kita mendekati mereka itu kayak energi ini semakin kuat, semakin kayak kita masuk ke ruang hampa. Ngerti nggak Mas? Iya, paham. Jadi kayak semakin ditekan lah ya. Kalau saya sih agak merinding ya kepalanya. Agak merinding dan semakin beda lagi. Iya, makanya saya tadi bicara kalau semakin kita mendekat, semakin kita kesini itu kayak semakin masuk ke ruang hampa. Semakin napas Kak? Iya, sesek. Semakin wah, isinya kayak itulah. Jadi jaraknya itu semakin tipis napasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini kayak masuk ke gerbang. Iya, benar Saman. Kayak ini benar kayak masuk ke gerbang gitu. seolah-olah kayak kita masuk ke daerah selamat datang, kayak tugu perbatasan kota dari daerah satu ke daerah lain lah. Jadi kayak kita masuk ke desanya alam dalam tanda kutipnya. Iya, alam bawah sadar lah istilahnya. Alam lain, dunia lain, disitulah pasti ada perbedaan dari energi, atau karena apa, disitulah tempat dimana kita itu menempati tempat mereka. Jadi untuk para sahabat-sahabat harus jaga sopan santun, kuatkan terus energi sampean, jadi jangan sampai takut gitu.
meskipun saya ini sekarang lagi agak takut ya Mas. Iya. Agak takut Iya. karena ini nih kita dengan tim tapi tempatnya ini memang kecil, tempatnya memang kecil sih ya. Ini di jalan. Iya. Terbatas. Samping kita ini udah kayak kalau orang Jawa bilang itu bombongan. Iya. Penuh dengan rumpun bambu ya. Apa namanya, kalau bisa dikatakan apa ya, kayak Bahasa Indonesia agak susah. apa, maaf sebentar ya, itulah semak-semak, Iya, Semak. banyak semak juga. tapi ini bambu. Nah di tempat bambu pun yang harus kita hati-hati itu adalah ular, jadi harus hati-hati banget. Soalnya kebanyakan yang sering kalau di bambu kan biasanya ular hijau. Apalagi ular hijau. Nah, Ayo agak maju lagi biar kita penasaran. baunya kayak makin sering sendawa. Karena kan samain itu adalah salah satu ciri khas atau ciri-ciri orang yang bergesekan dengan energi-energi seperti itu Mas. Berarti ketika kita memasuki suatu tempat itu bisa dikatakan ekstrim ketika kita merasakan dari sendawa sendiri. Bisa seperti itu. Dan juga belum pasti, belum tentu apakah setiap sendawa itu kita merasakan energi negatif, apakah kita merasakan bergesekan dengan ini, belum tentu. Ada pun juga kalau dia masuk angin. Iya, masuk angin. Kalau enggak gitu Kembung. habis makan, Perutnya kembung. Bukan dari setiap, nanti jangan-jangan setiap sendawa, wah aku bergesekan dengan energi hantu, dengan ini dan itu lah. Nanti itu kita belum bisa memastikan sebenarnya. Adapun kalau kita merasakan ke tempat seperti itu ya nanti ada seperti sendiri-sendiri lah ciri khasnya. Kita bergesekan dengan energi ini, ada yang bergesekan dengan energi positif, kita kayak dibuat nyaman, tentrem, ayem gitu. Kalau itu makhluk yang segi positif ya Mas ya. Iya. Ada kayak tetesan air aja dari tadi. Ya dari kanan sampean. Iya. Ya mungkin itulah yang kita rasakan dari tadi, eksistensi mereka. Bisa apa namanya, ini tuh bisa dilihat lah, teman-teman bisa ngelihat kalau di sini tuh full bambu. Tadi waktu Mas Ridho menjelaskan, saya kayak lihat ada barang jatuh di sini tengah-tengah, tapi nggak tahu apa, mungkin daun atau apa nggak tahu, tapi kayak putih kayak lampu jatuh gitu, Kayak cahaya putih gitu ya. Tapi nggak cahaya sih, tapi warnanya kayak putih center gitu loh, jadi kayak samar-samar gitu Mas. Nah teman-teman, kita berdoa tadi termasuk membaca sholawat pun kita berdoa semoga di acara pada malam hari ini gitu lancar dan diizinkan oleh pemilik tempat tersebut. Oh kayak mau hujan loh Mas, tapi bintangnya kelihatan. saya ke tetesan air. Iya, Entah air apa ya, mungkin embun. mungkin Iya, karena, kalau diambil positifnya karena waktu juga udah menunjukkan ini pukul malam lah. Jadi teman-teman tonton terus di channel SBAD Santri Bumi Angin Dharma. Jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan lonceng, like, comment, dan share. Terus bagikan, dukung terus dengan cara doa pertama, kedua subscribe dan tonton terus. Biar channel ini lebih berkembang, berilah masukan atau saran yang kurang dari channel ini, dari saya, dari teman-teman tim dan lain-lain. Kita kembali lagi ke fokus berita ini Mas Fian. Dan kalau saya rasakan sesosok ular tadi itu menyeberangnya dari daerah sana, dari arah sana. Jadi yang perkebunan jati di situ ya? Iya, pokoknya dari sana, entah nggak tahu dari jati atau dari mana. Dari sana tersebut nanti larinya ke sini, ke kanan saya. Iya. Dari kiri larinya ke kanan. Kanan sana jauh terus. Berarti termasuk dia kayak teritorialnya lebih itu ya, Ombun. Teritorialnya lebih luas lah ya. Dan saya pun belum tahu, kita belum tahu sedetail-detailnya bangsa itu datangnya dari mana.
Dan intinya kalau di sini tuh full makhluk. Jadi malam pun jarang di sini ditempati orang lewat. Gitu. Jadi sama halnya kayak kita di tempat-tempat sebelumnya kayak gitulah. Intinya informasi yang detail di sini yang saya ingin ketahui adalah sosok ular tersebut. Sosok ular itu tersebut adalah ular gaib. Ada apa masalahnya tentang tentang ular gaib ini loh? Iya. Kenapa dia bisa berani-beraninya masuk atau keluar dari bangsa itu, dari bangsanya, Iya. alamnya gitu. Iya. Menunjukkan pada eksistensi pada manusianya gitu. Saya rasakan kembali karena kita kebanyakan ngomong dia, ternyata benar Dia mendekat. pegang mas. Senternya Bentar sini. Dia sekarang kayak menunjukkan eksistensi dia ada di nggak jauh dari kita. Saya kita agak kembali ke tempat awal aja tadi. Dia itu kayak mau lewat. Karena entah mau lewat atau dia memang sensitif dengan pembicaraan kita. Atau berarti kayak dia merasa tersinggung gitu. Terasa gitu loh. Istilahnya kalau orang manusia itu dirasani. Iya. Digunjing. Iya. Tuh. Hawanya beda kita ke depan. Iya. Tadi di situ kayak agak was-was. Di kirinya sampean. Iya, tapi tempatnya dia. Oh. Tadi ya kayak beberapa kali kayak ada yang entah hewan lewat atau apa nggak tahu, kayak kesek gitu. Tapi dari bawah yang bambu-bambu itu, bambu-bambu kering. Itu kayak kesek gitu. Ini agak merinding. Semakin kita sedikit orang, jadi energi mereka itu lebih kayak menginsistensikan. Tadi beberapa kali benda jatuh kayak nggak nyampe tanah ya mas. Jadi cuman kayak nyampe ke ranting-ranting pohon jati aja. Jadi kayak cuman tak, nggak nyampe plak gitu enggak. Oke teman-teman, jadi saya lebih penasaran, lebih ingin tahu. Kita ikuti terus channel ini ya. Kita akan ingin menguak segera. Jadi kita akan itu tadi pokoknya. Oke, jangan kemana-mana, jangan di skip, ikuti terus channel SPAD. Ayo mas, kita cari tempat di mana kita akan menggali suatu informasi ini. Dan mungkin dari mendapatkan informasi dari makhluk-makhluk ini. Dari tadi saya udah merasakan eksistensinya mereka udah menunjukkan lah. Yang ingin kita gali adalah informasi, dan mereka pun sudah menunjukkan eksistensi. Oke. Lanjut. Ayo kita taruh tempat biar lega. Oke, seperti yang saya bilang tadi, jangan di skip, jangan kemana-mana, tetap tonton SPAD. Oke sahabat-sahabat, ini kita akan lanjut ke sesi mediator ya. Jadi simak terus baik-baik, simak dari awal sampai akhir. Dan yang baru gabung di tengah-tengah ini, nanti jangan lupa disimak di depannya biar gak penasaran dan gak salah paham juga. Oke. Jadi di sini saya tuh digangguin terus sama sosok perempuan ini loh mas. Yang saya dengar barusan, yang dari awal Mas Rida dengar tadi. Iya, yang saya jelaskan tadi. Atau mungkin dia mau berinteraksi lebih dulu dengan Mas Rida. Nah itu kurang tahu tuh. Gimana ya, seolah-olah ganggu saya aja dari tadi loh. Menurut sama Mas Sven gimana? Enaknya gimana nih? Ayo sahabat-sahabat, komen di bawah enaknya gimana ini. Kalau saya sendiri yang menentukan, nanti saya bimbang sendiri. Udah puas dari penelusuran tempat-tempatnya, atau kurang jelas, atau kurang gimana?
Gimana enaknya Mas? Mungkin yang perempuan ini di skip aja dulu kita. Di skip aja dulu. Iya. Oke, siap. Dan satu lagi, sang mediator tidak hadir di sini. Nah, Jadi terpaksa dan nggak terpaksa sih. Dan keikhlasan saya akan memediatorkan makhluk ini. Seperti halnya video-video di awal. iya. Dan subscriber baru jangan lupa tonton video yang di bawah atau video-video awal biar tahu cerita-cerita yang lain, penelusuran-penelusuran kita yang di lain-lain tempat, di Jawa Tengah, di daerah Bojonegoro sendiri lah berbanyak pun. Iya. Dan sekarang pun masih di Bojonegoro. Nah, Mungkin pesan-pesan Mas Fian untuk warga Bojonegoro? pesan-pesannya sih jaga etika di semua tempat aja sih. Iya, sama seperti yang Iya. kita tegakkan di Di- awal video, iya. awal pembuatan konten juga. Iya. Itu paling utama adalah jaga sopan santun, perkataan, maupun perilaku. Nah, Sekalipun kalian anaknya orang penjabat, anaknya siapapun, kalau kalian sendiri nggak bisa menjaga attitude, nggak bisa menjaga kelakuan sama sendiri, jadi ya nggak tahu lagi mau gimana. iya. Ya minimal kalau memang kalian para sahabat-sahabat SPAD yang mungkin belum bisa merasakan atau sudah bisa, paling enggak kalau orang Jawa bilang itu uruk salam. Benar, mau biar kita nggak terlalu tertegang, terfokuskan di channel ini, di makhluk-makhluk ini. Jadi kalian pun harus kita bawa ke humor. Nah, Itu. Ingat teman-teman, dimanapun kalian berada, disitulah mereka ada. Ya, ingat, mau sampean di hutan, di tempat keramaian, di mall sekalipun, Gus, di situ pasti ada mereka. Nggak bakal kalian lepas dari simpang siur atau gesekan dari energi mereka. Nggak bakal. Saya yakin nggak bakal. Meskipun kalau di masjid gimana Mas? Pasti berkaitan dengan makhluk-makhluk seperti itu, makhluk-makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan iman panjenengan semua, kuatkan iman sampean semua, percaya diri, bahkan kekuasaan Allah lebih kuasa daripada kekuasaan makhluk-makhluknya yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu lagi yang perlu saya beritahukan kepada sahabat-sahabat semua. Di SPAD ini tidak hanya kita mengeksplor, tidak hanya kita jalan-jalan gimana, refreshing atau keluar malam, khususnya malam ini. Jadi di SPAD juga, di channel ini juga kita mengadakan rutinan majelis pada malam Senin malam Selasa dan Minggu Kliwon. Malam Minggu Kliwon ya tepatnya. malam Ahad Kliwon. Jadi teman-teman siapa tahu ada yang mau ingin ikut bareng majelisan di tempatnya SPAD di markas Nah, base camp lah. di campnya SPAD, monggo. Jadi pada malam Selasanya itu setiap minggu dan malam Ahad Kliwonnya itu setiap 40 hari kalau nggak salah ya. Iya. Wah, terlalu ngap Mas di sini. Iya. Oke, itu yang saya kasih tahu. SPAD metu bengi, yo aja lali ngaji, yo ditambah kopi. Oke. SPAD. Nah, Mungkin panjenengan yang di luar sana juga jangan lupa ngopi. Oke. Gini Mas Fian, tanpa basa-basi lama lagi, ya. saya akan memediatorkan salah satu makhluk dan yang ingin dicari tahu informasi ini. Yang bisa memberi informasi lebih ya Nah, untuk tempat ini. Nanti pasti sahabat-sahabat kalau makhluk ini nggak sama seperti yang saya inginkan, saya akan mengambil salah satu makhluk ini, entah kalau bisa-bisanya si ular tadi. Ya kalau nggak bisa, yang penting kita bisa memberi informasi. Karena apa? Daripada saya memasukkan ular dan menyakiti teman-teman saya sendiri, lebih baik tidak usah. Iya. Lagi pula dan pula lagi,
itu nanti sakitnya ke badan saya sendiri. Masa saya tega menyakiti badan saya sendiri, raga saya sendiri. Mas Yan, bismillahirrahmanirrahim. Susan. Masa Al-Fatihah. Nyamannya di mana Mas Ridho ini? Saya sih cuma pengen melihat sana mendeteksi dana, tetap mediatornya tetap di sini. Oh iya. Oke. Siap. Sampurasun. Belum Mas. Hehehe, kirain udah. Matanya udah melarak. Saat mau narik, aku mencium bau wangi. Kirain tadi udah langsung masuk. Belum Mas. Kaget saya. Tiba-tiba saya dipelatatin guys. Kan aku sok Mas. Tiba-tiba tokek juga bersuara. Nah, Enggak seolah-olah, makanya aku langsung kayak orang kesurupan kan. nah. Dan apalagi tadi Mas Ridho juga ditambahin. Saya kira cewek tadi ganti nangis yang Mas Ridho maksud. Belum Mas. Makanya aku nggak jadi karena terfokuskan oleh bau ini loh. Kayak minyak. Biar. Bismillah. Fokus. Maaf sahabat, maaf. Iya. Karena fokusan saya hilang. Maaf juga saya tadi kaget. Sampurasun. Mbak, maaf kalau kedatangan kami mengganggu Bang Sambah ya. Sebelumnya kami minta maaf. Tapi kita kesini bukan untuk mengganggu Bang Sambah, bukan. Kami ingin tahu sejarah dari tempat ini. Sopo kowe kabeh? Kami ya sebenarnya penduduk sekitar sini, walaupun agak jauh dari sini, tapi kita ingin tahu sejarah dari tempat ini. Apa bisa Mbah ceritakan gimana sejarah tempat ini? Apa sing mbok jaluki ning kene? Kami semua tim kru cuman mau minta sejarah aja. Mbah, kalau boleh tahu tempatnya di sebelah mana? Pring. Oh,
yang banyak bambu kering itu ya. Iya. Jadi mbahnya ini bertempat di bambu kering tadi yang kayak gerbang tadi ya mbah. Kalau boleh tahu mbahnya sosok wujud apa? Wong gede. Oh. Mbah, kalau mau tanya ya saya, kalau boleh tahu mbah udah lama di sini? Wes. Dan gini mbah, salah satu teman kami itu pernah cerita soal tempat ini, katanya ada ular besar yang pernah melintas jalan ini, benar? Yo. Kalau boleh tahu sekarang beliaunya ada di sekitar kita atau sedang jauh? Mbah nggak berani. Aduh kok kene. Oh, jauh. Jadi yang kita ceritakan soal ular tadi ya sahabat-sahabat, itu tidak sedang mengawasi kita, dia sedang berjalan jauh entah kemana. Kalau mbahnya suka ganggu di tempat ini? Sering ngetoki. Oh, dengan wujud mbah atau mbah menyerupai seseorang? Membo wong. Penduduk sekitar sini? Ya pokok membo wong. Oh, jadi mbahnya ini suka menyerupai seseorang yang melintas di daerah ini. Jadi buat sahabat-sahabat, khususnya buat penduduk di sekitar sini, berhati-hati ya. Jadi jangan lupa salam kalau mau masuk tempat yang sekiranya diceritakan itu mistis. Kalau boleh tahu mbah, dulu kan pernah ada kemah di sini, benar? Mbah juga ganggu pesertanya dengan Meten-meteni. Selain itu Tak gawe wedi. berarti mbah suka menakut-nakuti. Baik. Kalau sosok ular itu mbah, itu asli tempatnya di sini atau gimana? Iki biasanya bangun lewat DE. Berarti sosok ular itu tidak bertempat di sini ya? Lewat. Kalau sosok yang paling dituakan di sini di sebelah mana? Di seberang sana. Itu wujudnya apa? Mbah tidak boleh menceritakan sosok beliau. Aku ora wani. Oh, mbah nggak berani. Tapi beliau juga suka mengganggu di tempat ini. Ora mesti. Ora kabeh wong iso ndelok DE. Jadi di sini ada sosok makhluk yang dituakan, yang memiliki teritorial yang lebih besar daripada mbah ya. Ora. DE menang teko kekuatan. Aku ngerti apa sing pukule ini kene. Boleh mbah katakan apa itu? Bangsa lo kuwi mau to. Nggih. Benar. Tapi bisa nggak kami buat ketemu sama sosok itu? Gampang. Gimana caranya? Mlaku rono. Ke seberang sana. Yo. Berarti sosok ular itu dekat dengan sosok yang dituakan di sini. Benar.
Aki mau baru lewat. Sosok ular itu mengawasi kita. Dikroso. Oh, Aki baru mau lewat. Aki mau lewat. tapi sosok ular itu juga suka mengganggu orang sini. Wong kuwi ro amarga pas ula kuwi lewat. Yen ula kuwi ora lewat gak bakal nunjukne sosok asline. Berarti sosok ular itu cuman siluman. Yo. Kalau Mbah mau balik ke tempat Mbah, atau masih ada yang mau disampaikan? Sudah cukup. Kuwi sing mbok pengen roy to. Nggih, benar Mbah. Yo kuwi lek pengen ketemu ana ning kono daerah Rampung kono. Oh, berarti di dekat sini ada seperti waduk ya Mbak? Berarti sosok ular itu ada di seberang, jadi bukan di daerah sini. Daerah sini itu kasarnya seperti hanya lintasan saja lah. Iya. Terus apalagi informasi yang bisa Mbah sampaikan ke kami? Udah nggak ada? Udah cukup. Kuwi ae kan sing mbok pengen ngerteni. Kawit mau aku ngrungokno. Sing mbok bahas among ulo. Yo kan. Iya benar Mbak. Yo kuwi. Dhewe ora manggon ning dindi. Anggone kono. Berarti di dekat waduk situ. Yo. Ya sudah. Makasih ya Mbah atas informasinya. Sampurasun. Gimana Mas Ridho? Sosok tadi juga mengajak Mas Ridho ke tempat yang dimaksud tadi, atau Mas Ridho sudah dapat gambaran? Berhasil dapat gambaran. Ularnya sih ya masya Allah banget besar. Kalau bagi saya sih, bagi kita itu udah besar banget. Bentuknya enggak seperti sewajarnya ular besar ya. Bisa dikatakan seperti raksasa gitu. Dan sosok tadi itu juga bilang ternyata beliau itu siluman. Iya Mas, siluman. Dan sosok ini tadi yang masuk ke raga saya itu dia tinggalnya juga di sini, sering ganggu orang-orang yang lewat di sini, bahkan bertempatan di sini, yang menempati tempat ini. Ya nggak jauh-jauh seperti kita aja tadi loh. Diganggu. Berarti walaupun pemilik tanah ini ya Mas, kebun ini ya, maksudnya kayak orang yang melintas. Berarti lebih yang kayak gimana ya? Ya maksudnya hanya singgah atau melewati lah, misalnya gitulah. Enggak. Ya paham. Dan lagi pula kan yang memiliki tanah seperti ini atau kebun-kebun di dekat sini itu enggak, dia pun kesininya pasti siang waktu terang-terang, enggak mungkin malam-malam pun jarang kalau memang tanamannya itu yang harus dijaga. Ya. Tuh. Ya paham.
Dan sosok ular itu tuh di sini dia hanya lewat melintas. Iya. Tadi sosok yang masuk ke Mas Rito juga bilang dia nggak bertempat di mana-mana, tapi cuma di tempat yang disebutkan tadi. Melintasnya tuh nggak setiap hari ya, mungkin tempat waktu-waktu tertentu. Oh. Kayak malam apa atau malam apa gitu. Iya. Jadi kayak apa ya bahasa Jawanya, ulo bubar. Pokoknya kayak gitu loh. Orang tua pasti tahu. Ulo bubar atau ulo apa gitu loh. Kayak ular keluar dari pertapaannya. Dulu sering ceritanya kalau ular tuh keluar ulo bubar, ulo apa gitu loh. Itu kalau keluar itu entah di jembatan atau di apa. Nah, jembatan itu bisa ambruk atau roboh. Berarti dia kasarnya kayak seperti mencari makanannya. Nah, ataupun kalau enggak dia ulo topo pendem atau apa gitu loh, keluar dari pertapaannya. Iya. Sekali dia gerak, jadi entah jembatan atau apa bisa dilibas dia. Berarti dia punya energi yang besar ya. Setelah dia bertapa mungkin ya. Kemungkinan seperti itu, Mas. Mulai hawa rasa diawasinya lebih banyak kita. Iya. Jadi gitu sahabat-sahabat, sedikit informasi yang kita dapatkan. Dan untuk ini Mas Rito, dan saya kan tadi juga tanya kepada sosok yang masuk ke Mas Rito, apakah ada sosok yang dituakan di sini? Katanya ada. Nah, dan sosok tadi saya tanya kalau boleh tahu wujudnya apa, dia nggak berani. Ini loh ya teman-teman, wujudnya itu dia badannya nggak besar, kecil, tapi energinya kuat. Kayak apa ya, kalau dia berbentuk tuh kayak semacam, kalau orang tua tahu BK, itulah BK. Nah itu gak perlu saya jelaskan, mungkin orang tua dan teman-teman mungkin tahu BK itu apa, pasti udah tahu. Kalau yang nggak tahu tanyakan kepada orang tua, orang Jawa. Nah nanti kalau di Indonesianya lagi, luar Jawa ini, nah diolah Jawa Timur, Jawa Tengah pasti tahu apa itu BK. Itu yang istilahnya dikuatkan lah, dituakan. Rambutnya putih, dia seperti pertapa gitu. Dan beliau juga bertempat di dekat embung itu. Enggak dekat banget sih, agak jauhan tempatnya. Misalnya kayak mana ya, jaraknya embung sama tempat itu tuh ada beberapa ratus meter gitu. Iya, ada beberapa ratus meter sekian. Iya. Jadi gitu teman-teman, informasi sekilas atau informasi yang kita dapat adalah seperti itu. Udah jelasnya nanti saya tanya Mas Wian, Mas, dan saya mendapatkan gambarannya, ceritanya seperti apa, tonton di channel SPAD ini. Gitu. Mungkin itu daerah sosok-sosok yang mengorganisasinya. Dari tadi saya ngerasa ini kayak makin banyak, makin teruk lah. Makin padat di tempat ini. Kita diawasi dan diawasi. Oke, ada pesan-pesan atau yang sama kurang ketahui, masih ada penasaran, Mas Dimas, Mas? Saya lebih penasaran ke sosok ular tadi. Dia kayaknya gak seimbang, saya belum menyeimbangkan dengan dia. Dan dia pun belum bisa saya ganggu. Iya. Berarti dia sedang ada urusan sendiri gitu. Kemungkinan bisa jadi seperti itu. Oh iya, saya tadi mikir kayak yang disepuhkan tadi, yang dituakan sama ular itu masih ada sangkut paut. Bisa jadi. Kemungkinan seperti itu. Dan kalau saya melihat, sebenarnya sangkut pautnya adalah istilahnya ular ini pendatang, atau dia nggak bertempat di situ, tapi kayak saya sama sampean kenal lah, seperti itu. Meskipun tempat sampean jauh, rumah sampean jauh, tapi kita kan dekat. Iya. Seperti jaraknya kamu dengan dia.
Angel. Aduh, sakit sahabat-sahabat ya. Ini lagi LDR gitu, kenal. Tapi ya mungkin kalau dari bangsa gaib sendiri ya, itu dia nggak mengenal jarak, pasti dia tahu dan kenal siapa yang di situ. Kalau misalkan dia nggak tahu, meski kan ya aku mau lewat nih, ada satpam nih, ada polisi atau dan lain sebagainya, tapi tempat itu ditutup pelangnya, kalau kita nggak permisi nggak bakal dibukakan pintu gitu. Kita ambil kesimpulannya sahabat-sahabat di konten ini bahwa makhluk itu bisa berpindah-pindah tempat, jadi jangan kaget. Makhluk itu ya seperti manusia, bisa imigrasi kemana-mana yang kita mau. Nah, rumah saya di Bojonegoro, saya ingin dipindah di Malang, di Surabaya, di Singapura, di Jepang, itu bisa. Dan itu pun tergantung kemauan kita. Kalau kita udah nggak nyaman di sini, kita pindah. Dan kalaupun sampai udah nggak nyaman, jadi bilang, jangan tiba-tiba menghilang. Nah, Gitu. Jadi mungkin di channel ini mau saya tutup dulu karena informasinya saya tak sekali lagi udah jelas belum. yang masih ngambang Sosok ular kalau ini. menurut saya sosok ular sama sesepuh tadi yang bikin saya ngambang. Jadi saya penasarannya itu lebih ke tugas dari si ular sama tugas dari sesepuh yang bikin saya penasaran. Oke teman-teman, tetap ikuti di channel ini. Insya Allah kalau kita ada waktu lagi, kita sempatkan untuk menguakkan, menyelesaikan cerita ini atau mitos ini. Nah, kisah-kisah inilah biar kegali, biar di hati teman-teman tuh nggak ada yang penasaran sama sekali. Tidak ada yang mengganjal ya. Soalnya kita kayak gini gara-gara kita kurang sumber informasi juga. Nah, betul. Gitu. Gitu. Jadi buat sahabat-sahabat yang mungkin ada yang nonton dari lingkup daerah ini, mungkin juga mengenali pernah kesini dan mendapatkan suatu berita, boleh langsung DM ke IG Santri Bumi Angling Dharma. Kalau enggak gitu komen di bawah juga enggak apa-apa. Kalau ingin mau menceritakan langsung atau ikut membuat video ini, menjelaskan video ini, monggo langsung saja ke campnya Santri Bumi Angling Dharma, yaitu lokasinya di Rumah Makan Lestari. Biar kita sama-sama merasakan eksistensi yang ada di sini ya, merasakan hawa-hawa yang terjadi di sini. Biar kita menyatu. Oke, menyatu. Mungkin saya ulangi lagi sampai bosan, sampai batin sampai bosan sampai no ay. Tutup dulu di waktu ini, kita sudahi seperti ini karena kita juga banyak teman. Kita besok kalau ada banyak teman kita ajak ke sini. Oke Mas, kita selesaikan dan tunggu video-video yang terbaru di Santri Bumi Angling Dharma. Dan jangan sampai ketinggalan. Sarannya gimana? Subscribe dong. Bunyikan tanda lonceng. Komen juga. Atau rekom. Mas, tempat ini insya Allah kemarin juga kita udah ada ya yang bisa kita penuhi penuhi permintaannya, mau di sini Mas, oke lah, tapi kita nggak berjumpa dengan dia tuh ya. Kita harap kalau sahabat-sahabat merekomendasikan suatu tempat, sahabat-sahabat bisa ikutlah, biar ya kita sama-sama merasakan juga, biar kita informasinya lebih jelas, bukan cuma sekedar katanya di sini ada gini katanya. Kalau katanya mah banyak. Iya, Mas, banyak. Dan orang utamanya juga kita bisa menambahkan persaudaraan. Nah, biar kenal lebih dekat gitu. Ya sudah teman-teman, kita tutup. Dan mohon maaf untuk video yang di Jawa Tengah kemarin, khususnya Kecamatan Wonosalam Demak, belum bisa tayang. Oke, karena masih ada problem. Jadi mohon maaf kepada Pak Lurah dan Pak RT. Kalau Pak RT nonton sama Pak Lurah ya, kami segenap tim mohon maaf. Walaupun beberapa dari kami tidak ada di sana, tapi kami mengucapkan
Mohon maaf ya, 1000 maaf. Pengeksploran daerah Jawa Tengah di tempatnya Mas Dimas Mas kan waktu sampai kayak ikut loh. Iya. Kita kan hanya bisa video call ya. Nah, Ya udahlah, kita tutup Mas. Iya. Jangan dapat dari tadi katanya mau ditutup, nggak Ya. ditutup. Wah. selambune Mbak Dian. Ikuti terus channel SBAD. Jangan lupa klik loncengnya. Teng dong. Oke, mari kita tutup dengan berdoa dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk inspirasi pada malam hari ini lancar. Tetap kita akan menggali informasi yang ada di sini. Sekian, terima kasih dari Rida sendiri, dari Mas Fian. Dan saya mohon undur diri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil yang baik, buang yang buruk. Tetap ingat SBAD. Oke, Santri Bumi Angin Dharma.